Shalom keluarga IDC, selamat datang di ibadah online IDC hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 1 dan Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Saya akan membacakan Galatia 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Demikian naskah Alkitab yang akan kita renungkan hari ini bersama dengan Pendeta Markus Saliman Mangsa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ucapan syukur dan permohonan doa ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Mari kita bersiap untuk beribadah, karena worship team telah siap untuk melayani kita dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online. Untuk hari ini mari kita bersama-sama, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, pikiran kita, tubuh kita untuk sama-sama siap untuk menghadap Tuhan. Mari kita adakan saat teduh sebentar. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau turut hadir dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, melalui pujian, penyembahan kami, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Siapkan hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak untuk memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah segala pujian ini, penyembahan ini, hanya untuk nama-Mu saja Tuhan.
pegang kendali atas kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, yang kami punya adalah hati kami ya Tuhan, diri kami ya Tuhan, seutuhnya untuk Engkau Yesus. Kami mau lewat pujian ini menyanyikan dengan segenap hati dan mau persembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini aku semua hidupku. Ini aku semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan.
layak ditinggikan, Engkau yang layak untuk kami puji dan muliakan. Engkau yang manis, teramat manis dalam hidup kami. Engkau Yesus yang termanis buat hidup kami. Engkau Yesus yang termanis untuk jiwa kami. Kami mau cinta-Mu Tuhan seumur hidup kami selama kami hidup. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, Kau yang termanis buat jiwa kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Sekali lagi, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta selamanya. Kami mau Tuhan untuk mencintai-Mu selamanya seumur hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kami. Biar kami diurapi oleh Tuhan, untuk kami menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kami. Kami dapat mengajarkan kepada orang, memberitahu, mengabarkan Injil, supaya kami bisa menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa ke dalam gereja-Mu dan menyembah-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Inilah pujian penyembahan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang urapi juga hati kami agar siap menerima firman dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Merdeka! Merdeka! Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu terakhir bulan Agustus. Dan sebentar lagi kita akan masuki bulan yang baru. Tapi bulan ini adalah bulan yang sukacita. Karena bulan ini sesungguhnya kita dalam situasi merayakan Hari Raya Proklamasi negara kita. Yang mana negara kita sudah merdeka selama 75 tahun. Negara kita sudah dijajah oleh negeri Belanda 350 tahun. Dan oleh
Jepang 3,5 tahun. Dan dengan perjuangan para pemimpin kita, pendahulu kita dapat merdeka. Kita dapat merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, sesungguhnya juga kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama yang mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu lagi dikenakan perhambaan. Saya memberikan tema khotbah pagi ini adalah kemerdekaan harus terus diperjuangkan sesuai dengan tujuan kemerdekaan. Walaupun kita sudah 75 tahun, kita terus berjuang untuk mencapai cita-cita tujuan bangsa ini, yaitu adil dan makmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan ini yang terus diperjuangkan oleh bangsa kita untuk mencapai adil dan makmur itu, di mana para bapak-bapak pejuang, proklamator kemerdekaan Indonesia dan para pejuang-pejuangnya telah meletakkan dasar untuk mencapai negara yang adil dan makmur itu, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbagai-bagai suku dan agama tapi satu. Itu harus menjadi dasar yang tidak boleh diganggu-gugat. Itulah sebabnya pernah terjadi yang disebut dekret presiden. Yang disebut dekret presiden pada tahun 1959. Dan dekret presiden itu isinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di masa pemerintahan Orde Baru ada perjuangan juga, di mana setiap warga negara harus mengikuti penataran penghayatan Pancasila P4. Semua harus mengikut itu. Semua pelajar, siswa, mahasiswa, dan para pegawai-pegawai semuanya ditatar P4 dan punya sertifikat. Orang tidak bisa melanjutkan sekolah dari SD ke SMP kalau tidak punya sertifikat penataran P4. Dari SMP ke SMA tidak bisa diterima kalau tidak ada sertifikat itu. Demikian juga perguruan tinggi, demikian juga untuk menjadi pegawai negeri dan seterusnya. Dan sekarang kita juga masih mengenal untuk mempertahankan UUD 45 Pancasila ini, maka sekarang ada istilah apa? Pancasila harga mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Karena merdeka ini mengandung satu sukacita, mengandung satu kebanggaan yang luar biasa, supaya kita tetap bangga di dalam Kristus Yesus itu yang sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Di mana sebelum percaya Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut. Dan juga sebelum kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita bisa diperdaya oleh kuasa iblis. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa diperdaya lagi oleh kekuatan kuasa iblis. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 mengatakan seperti ini. Kitab Ibrani pasal yang ke-2 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah juga diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk tidak diganggu gugat oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, saya dan saudara anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka, sama dengan saya dan saudara, yaitu ada darah dan daging. Memang Kristus adalah firman yang menjadi daging itu. Kemudian dikatakan sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian. Apa bagiannya? Yesus Kristus juga menghadapi pencobaan. Yesus Kristus juga menghadapi masalah. Yesus Kristus sama dengan manusia pada umumnya. Menghadapi ketantangan, menghadapi kesulitan, juga ada pujian, tapi juga ada orang yang mencaci dan sebagainya. Itu sama dengan keadaan manusia. Saya dan saudara ada yang memuji-muji, ada yang membenci, ya, ada yang sengaja mungkin untuk menjatuhkan dan mengalami pencobaan dan sebagainya. Hanya satu, Yesus yang tidak dilakukan, yaitu tidak berbuat dosa. Tidak, tapi semuanya sama dengan kita. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, dalam keadaan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, supaya ia oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang iblis akan benar-benar dimusnahkan itu pada akhir zaman. Tapi saudara, kata memusnahkan ini semua bisa diterjemahkan juga memperdayakan, memperdaya atau mempengaruhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa diperdaya oleh iblis itu. Kita tidak bisa diperdaya, saudara. Apalagi sampai dirasuk. Kalau ada orang Kristen yang dirasuk setan, itu Kristen yang tanda tanya. Enggak mungkin. Karena orang Kristen sudah hidup baru. Di dalam dirinya ada Yesus Kristus. Pasti setan itu takut dengan Yesus Kristus. Tidak mungkin memperdaya. Tidak mungkin bisa merasuk. Mungkin kalau mengganggu bisa. Tapi tidak bisa memperdaya. Tidak bisa merasuk. Kalau ada orang Kristen yang seperti itu, tanda tanya. Kalau ada gereja yang selalu banyak yang kerasukan setan di dalam gerejanya, juga tanda tanya. Mereka sungguh-sungguh orang Kristen atau tidak, kok masih bisa kerasukan setan. Tapi inilah kehebatan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa dosa yang harusnya mati masuk neraka, tapi mesti masuk surga karena hidup di bawah kasih karunia Allah. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hebat, luar biasa. Tapi bagaimana supaya saya dan saudara sungguh-sungguh merdeka itu? Kata Rasul Paulus dalam kitab Galatia tadi, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi diberikan kok perhambaan. Apa artinya berdiri teguh? Berdiri teguh artinya memiliki iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang seperti batu karang. Dalam keadaan apapun, tetap hidup itu percaya dan mempercayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya imannya yang teguh, imannya yang kuat, yang tak tergoyahkan, sehingga tidak mau lagi diseret dengan kok perhambaan. Di mana ini latar belakangnya adalah orang-orang Kristen Yahudi, di mana mereka dulu penganut-penganut Taurat. Dan ada orang-orang yang berusaha untuk mengembalikan, walaupun sudah percaya Yesus, harus tetap melakukan Taurat kalau mau masuk surga. Sedang Taurat itu berat, saudara. Sebab kalau tidak bisa melakukan penuh, itu tidak bisa masuk surga. Katakanlah hukum Taurat itu ada 10, 9 sudah dilakukannya, kurang 1, tidak bisa, saudara. Jadi itulah perhambaan kok hukum Taurat. Itulah sebabnya kuasa dosa itu
dimulai dari hukum Taurat, karena tanpa hukum Taurat orang tidak sadar kalau itu berdosa. Dengan adanya hukum Taurat orang sadar itu berdosa, dan akhirnya datanglah yang disebut kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Supaya kita bisa tegak, iman kita ya harus tegak dan tidak diperhambakan. Lalu bagaimana supaya iman kita tegak? Iman kita kokoh, iman kita kuat, dan tidak diperdayakan oleh perhambaan lagi. Tuhan Yesus memberitahukan kepada saya dan saudara. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang ke-8, saudara. Injil Yohanes pasal 8 mulai ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 32 mengatakan sebagai berikut. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Supaya saya dan saudara berdiri teguh, saya dan saudara harus tetap di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita simak ayat-ayat ini, saudara. Ayat-ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di depan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan bahkan di dalam ayat yang kedua, karena ayat yang ke-30 dikatakan setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini dikatakan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku." Artinya apa, saudara? Kamu ngaku percaya kepadaku, boleh, baik itu. Tapi jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, itu ujian, saudara. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, itu akan dibuktikan dalam perjalanan hidup kita sampai Tuhan panggil kita. Apakah kita masih tetap di dalam firman Yesus? Apa artinya tetap di dalam firman Yesus? Kata tetap di dalam firman Yesus artinya tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Hidupnya itu terus berpegang pada firman Tuhan dan berpegang dengan janji-janji Tuhan. Apapun keadaannya tetap percaya kepada firman Tuhan, apapun keadaannya tetap percaya kepada janji Tuhan. Seperti yang pernah saya juga katakan bahwa Abraham tetap memegang janji Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan, walaupun umurnya sudah 100 tahun belum punya anak, karena Tuhan menjanjikan kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Sementara janji itu sudah 25 tahun, tapi 25 tahun itu ternyata belum terwujud. Tapi Abraham tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap memegang firman Tuhan itu, maka benar akhirnya menjadi bangsa yang besar. Dan saya dan saudara pun diberkati melalui iman Abraham ini. Tetap dalam firman juga berarti tetap melakukan firman Tuhan apapun keadaannya. Itulah yang sering saya katakan kepada saudara, jangan kalah dengan semboyan teh botol sosro. Apapun makanmu, minumlah teh botol sosro. Apapun keadaan hidupmu, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Tetaplah di dalam firman Tuhan. Tetaplah lakukan itu firman Tuhan. Itu iman yang teguh, iman yang kokoh. Iman yang kokoh, saudara-saudara, bukan Tuhan. Iman yang kokoh, saudara-saudara. Dan dikatakan dalam ayat itu, dan kamu benar-benar, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau
bukan murid Yesus tidak akan tetap di dalam firman Tuhan, tidak akan terus memegang firman Tuhan, tidak akan terus melakukan firman Tuhan dalam segala keadaan. Itu murid Yesus. Dan kemudian dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Apa artinya mengetahui kebenaran? Mengetahui kebenaran artinya dia akan sungguh-sungguh mengerti bahwa firman itu benar, karena firman Tuhan itu betul terjadi dalam hidup dan kehidupannya. Janji Allah itu terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Bagi yang percaya, yang terus memegang firman Tuhan, yang terus yakin akan janji Allah itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran itu. Kebenaran itu dibuktikan, firman Tuhan itu dibuktikan, bukan hanya di mulutnya saja menjadi slogan, tapi tidak terjadi dalam hidupnya. Banyak orang mengaku Kristen, bahkan banyak orang mengaku sudah berbahasa roh, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan akan mengalami hidupnya betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin terjadi dalam hidupnya. Sehingga imannya akan semakin kuat, semakin kokoh. Dan dikatakan selanjutnya, bukan hanya berkata kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Merdeka itu ada sukacita, saudara ya. Saudara, kata-kata merdeka ketika saya masih kecil terdengar itu, wah itu membuat sukacita. Apalagi ketika Bapak Presiden Soekarno itu sering keliling dengan mobil yang terbuka, lalu selalu berkata merdeka, 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 dan tangan yang satu memegang keris kecil, begitu saudara ya. Pada waktu itu saya masih kecil, dan karena saya akan melihat Pak Presiden itu seperti apa, karena saya kecil dengan banyaknya orang, tidak mungkin saya bisa di depan. Lalu saya sebelumnya itu saya sudah memanjat pohon dulu setelah jadi orang itu kok seperti Sakius begitu ya, sehingga saya bisa melihat benar Bapak Presiden itu yang berkata merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka itu satu sukacita. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran itu betul-betul hidup kita betul akan sukacita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin membuat kita hidup penuh sukacita. Iman kita semakin kuat, semakin kokoh sampai kita dipanggil Tuhan di surga. Lalu bagaimana saudara kalau orang-orang yang tidak tetap di dalam Kristus? Pasti berbeda. Tapi sebelum saya berbicara supaya kita tetap di dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang harus kita lakukan sudah biasa diajarkan saudara. Apa itu? Saya dan saudara harus suka mendengar firman Tuhan. Saya sebagai pendeta Anda, saya selalu ingin sekali bagaimana Anda mendengar firman Tuhan. Maka dari hari Minggu sampai Minggu ada firman Tuhan. Kalau Anda tidak membuka, tidak mau mendengar, yaitu urusan Anda. Tapi pendeta Anda sudah mengusahakan sebaik mungkin supaya Anda tetap dalam firman Tuhan. Itu yang pertama, mendengar. Yang kedua, membaca. Tidak cukup Anda mendengar khotbah-khotbah saya, tetapi Anda juga perlu membaca firman Tuhan itu. Membaca firman Tuhan, lalu mempelajari, kemudian merenungkan, bahkan juga menghafalkan. Merenungkan atau menghafalkan itu sama dengan menggemakan. Dan Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Lalu setelah menggemakannya, merenungkannya, mereka melakukan sehingga imannya kuat, mengetahui kebenaran. Kebenaran memerdekakan kita, membuat kita betul-betul memiliki sukacita, damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia memberi. Jangan bosan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga jangan bosan merenungkan firman Tuhan, menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, dan juga jangan bosan menggemakan firman Tuhan, dan kemudian lakukan itu. Maka Anda ada sukacita karena Anda mengetahui kebenaran. Firman Tuhan sungguh terjadi dalam kehidupan saudara.
membuat sukacita yang luar biasa. Tapi bagaimana yang tidak tetap di dalam Kristus? Saudara, orang-orang yang tidak tetap di dalam Kristus lama-lama stop bersama dengan Kristus. Ada banyak alasan, saudara. Alasannya karena kecewa dengan temannya, kecewa dengan pendetanya bisa terjadi, saudara ya. Ini. Ada juga karena kedudukan yang tinggi, dengan penghasilan yang tinggi, meninggalkan Kristus. Ada yang karena berpacaran yang beda keyakinan. Dan ada banyak alasannya untuk stop tidak ikut Kristus. Yang kemudian menjadi Kristen KTP. Yang kemudian menjadi Kristen KTP. Semua itu karena sesungguhnya mereka itu tidak tetap di dalam firman. Mereka itu tidak suka dengar firman Tuhan. Mereka tidak suka membaca firman Tuhan. Tidak suka merenungkan firman Tuhan. Tidak suka menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Tidak suka menggemakan firman Tuhan. Apalagi melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dan saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita harus berdiri teguh. Dan jangan mau diperhamba oleh perhambaan. Dan supaya imannya teguh, saya dan saudara tetap di dalam firman Tuhan. Supaya tetap di dalam firman Tuhan, saya dan saudara selalu membaca firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Menggemakan atau menghafalkan firman Tuhan. Dan kemudian melakukannya. Sehingga sungguh kita akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan saya dan saudara. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Setelah kita memuji nama Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan perpuluhan melalui kotak yang di gereja atau melalui rekening. Kalau belum, sesudah ini baru dilakukan. Dan sekarang kita akan berdoa syafaat dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau yang sudah memimpin kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami terus berdoa supaya sungguh-sungguh segera terwujud vaksin corona ini yang sekarang sudah mulai diuji cobakan di Indonesia ini. Biarlah cepat bisa terlaksana karena ujiannya berjalan dengan mulus. Ternyata semua itu baik, semua benar, sehingga COVID ini segera bisa berakhir karena semua orang akan diberikan vaksin itu, sehingga penyakit corona tidak akan lagi berdaya, bahkan menjadi flu-flu yang lain atau virus-virus yang lain yang biasa, yang mudah diobati. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya semua itu ada kehendak dan rencana-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus menolong bangsa kami ini untuk bisa mengatasi situasi COVID-19 ini dengan baik dan tetap ekonomi juga tetap terjaga dengan baik. Terima kasih Tuhan atas para pejabat-pejabat, para pelayan-pelayan pemerintah dan juga para swasta yang terus bekerja keras untuk mengatasi ekonomi di Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Biarlah kami terus berdoa untuk mereka-mereka. Walaupun sudah kami terus doakan dan belum ada pemulihan, kami terus berdoa. Kami terus berdoa karena kami percaya Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Jikalau Tuhan sudah berkenan, karena bagimu tak ada yang mustahil. Sekarang pun Engkau bisa memulihkan, menyembuhkan mereka kalau Engkau mau. Demikian juga Tuhan kami terus berdoa. Berikan hikmat setiap anak-anak-Mu untuk mendapat terobosan-terobosan baru dalam usahanya, dalam pekerjaannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Namun juga ajarilah setiap anak-anak-Mu untuk terus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, karena semua ada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan Engkau mengampuni salah dan dosa
kami ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update kali ini. God bless you.